Selamat berjumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Di dalam Amsal Soleman 10 ayat yang ke-15. Saya bacakan, kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinannya. Di dalam bagian A dikatakan kota kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dunia ini memang banyak orang yang merasa bahwa harta itu terutama, lebih penting dari segala-galanya. Memang tidak salah, memang kita hidup juga butuh harta, keuangan dan lain sebagainya. Tetapi ada orang yang merasa kalau tidak ada uang, lemah, tidak ada kekuatan, tidak berdaya. Tapi saudara-saudara, kata firman Tuhan sebetulnya itu yang harus jadi patokan hidup. Harta memang bisa satu saat menjadi kekuatan kita, menjadi modal kita. Pernah ada satu hari Alexander the Great, dia seorang raja yang kaya raya. Dia bersandar kepada kekayaannya. Tetapi satu saat pada usia yang masih muda, dia harus mati. Saudara, waktu mati, tangannya dia minta untuk keluar dari peti jenazahnya. Kedua tangan kanan kiri dengan tangan yang terbuka, menandakan bahwa dia pulang tidak membawa apa-apa. Uang yang begitu banyak, waktu iringan jenazah lewat, uang itu ditabur. Tapi tangan dia tidak ada uang. Berarti saudara, kekayaan bukan menjadi jaminan untuk hidup yang bahagia. Dan waktu dia peti jenazahnya diangkat, yang mengangkat para dokter. Di sini menandakan bahwa kepandaian manusia tidak bisa menghambat kematian seseorang. Kalau orang sakit parah, dokter yang terpandai sekalipun mungkin sudah tidak bisa mengatasi, maka kepandaian manusia pun terbatas. Sebab itu saudara-saudara, dia merasa bahwa hidup itu kosong. Kekayaannya, kekuatannya itu akan berakhir waktu dia mati. Nah saudara-saudara, sekarang di dunia kita butuh sesuatu yang kuat, yang menjadi jaminan hidup kita. Kalau kita membaca di dalam Mazmur 28 ayat yang ke-7, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Jadi saudara, kalau kita mempunyai Tuhan sebagai kekuatan kita, bukan harta yang menjadi kekuatan kita, tapi Tuhan yang menjadi kekuatan kita, maka dikatakan Tuhan jadi perisai dan kita akan bersukaria. Kita bisa bersyukur dalam hati kita. Sebab itu saudara, marilah kita datang kepada Tuhan. Kita merasa Tuhan itu kekuatan kita. Boleh kita mempunyai harta, tapi Tuhan di atas segala-galanya. Dan dikatakan bagian kedua, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinannya. Ini artinya saudara-saudara, dalam kemiskinan orang itu bisa marah terhadap Tuhan, marah terhadap lingkungan, bersungut-sungut terus, dan itu dosa. Dan itu bahaya untuk keselamatan jiwanya kalau dia terus bersungut-sungut. Tidak bersyukur tapi bersungut-sungut. Sebab itu marilah kita ambil Tuhan menjadi kekuatan kita, bukan harta. Walaupun kita butuh harta, tapi Tuhan di atas segalanya. Dia menjadi perisai kita, menjadi kekuatan kita. Dan marilah kita tetap pegang Tuhan. Jangan lepaskan, karena kita perlu Dia menjadi perisai bagi hidup kita. Tuhan menjadi kekuatan kita. Kita mengalami penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan, dan itu akan menjadi kesaksian hidup yang baik supaya orang lain melihat bahwa Tuhan itu hidup, bahwa Tuhan itu bisa kita andalkan, bahwa Tuhan itu kekuatan
dan perisai kita. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara, menjadi kekuatan saudara sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin.